Ya, untuk materi selanjutnya, yaitu penjelasan tentang SIMARI dan penjelasan KRS, yang akan disampaikan oleh Pak Nur Azikin, STMT, selaku Kasubag Akademik. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dina, alhamdulillah atas kesempatannya. Juga izin kepada Bapak Pimpinan di lingkungan Fakultas Teknik. Pagi ini saya sebagai Kasubag Akademik akan memandu kegiatan sehubungan dengan untuk SIMARI. Dan izinkan juga untuk yang lebih detail mungkin dengan staf saya, Ibu Noryati, yang akan menjabarkannya. Oke, pertama saya izin sharing dulu, mungkin lebih mendetailkan, Mas. Bisa Mbak dibintangkan sebagai host supaya bisa sharing, Mbak? Halo. Oke, terima kasih. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada adik-adik maba di Fakultas Teknik. Kalian termasuk orang-orang yang beruntung dari sekian mahasiswa yang ikut tes baik SBN, SMPTN, dan ibaratnya tes mandiri yang bisa lolos ke Fakultas Teknik. Oke, pertama-tama mungkin sudah dijabarkan juga oleh Pak Aan selaku Melana Dharma Putra selaku Wakil Dekan Akademik, apa-apa yang mengikuti kegiatan di sebuah akademik. Dan mungkin saya akan sekedar meresumnya, artinya secara garis besar yang adik-adik akan lakukan di Fakultas Teknik adalah, pertama ini yang paling penting, siklus, saya menamakannya siklus setiap semester. Yang paling diperlukan adalah, pertama acuannya adalah kalender akademik. Kalender akademik adalah aturan pedoman yang digunakan rektorat, baik di fakultas juga, mengenai kapan pelaksanaan dalam satu semester dari pelaksanaan perkuliahan sampai selesai. Nah, ini runtutannya. Dan tadi Pak Wakil Dekan Bidang Akademik juga menyebutkan, saya ingatkan adalah daftar ulang dan pembayaran UKT ini yang paling penting. Sekarang dengan sistem yang lumayan ketat, saya sekedar ingatkan lagi, artinya tolong diperhatikan jadwal di dalam sini. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat permasalahan yang akan kita hadapi adalah dari ke bagian register akademik, kemudian ke bagian keuangan, dan sampai ke bagian PTK. Itu yang lumayan susah sekarang kita hadapi, termasuk juga pengurusan cutinya. Oke. Selanjutnya nanti pada waktu perkuliahan adik-adik di semester ganjil tahun 2020 ini akan melaksanakan sistem SIMARI dengan e-learning yang nanti akan didetailkan oleh Mbak Noryati selaku staf administrasi bagian akademik. Dan juga saya mengkonfirm adik-adik nanti bisa aja ngambil masuk jadwal lewat selain lewat e-learning, juga kami menyiapkan room dengan Gmeet yang apabila dosen-dosen yang akan mengajar dengan menggunakan tatap muka. Ini adalah linknya. Nah, jadi di room-room yang ini, jadi adik-adik tinggal lihat aja nanti pada mata kuliah apa yang adik-adik ambil, kemudian ruangan berapa yang digunakan, dan di jam berapa masuknya. Dilihat juga harinya kapan, seperti itu. Oke. Bentar. Nah, kemudian saya berpindah ke sini. Ini yang paling penting. Kita bicara dari data, saya mengharapkan tadi sudah dikonfirm oleh Wakil Dekan Akademik beberapa penjelasan masalah pedoman akademik yang dijabarkan. Paling penting adalah masa studi. Masa studi untuk S1 maksimal memang 7 tahun, tapi dari perjanjian dekan rektor ke menteri dan dekan ke rektor, artinya kita dituntut akan harus lebih baik. Bahkan ada beberapa universitas yang berani mematok bahwa maksimal masa studi mahasiswanya adalah 6 tahun, seperti itu. Nah, saya harapkan kalau adik-adik bisa lepas selesai, maka akan lebih bagus. Dan yang tidak kalah penting adalah
tolong adik-adik cek lagi data di Simari yang sudah diinformasikan. Ada beberapa terkendala terkait NIK. Sekarang harus memasukkan NIK, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir. Jadi jangan sampai data tersebut salah, karena apabila salah akan susah kita merubahnya. Seperti itu. Dan itu dampaknya ke depan juga adalah dalam penerbitan PIN. Ini juga bagian lebih penting di bagian akademik. Apa itu PIN? PIN adalah penomoran ijazah nasional. Syarat untuk mendapatkan PIN ini adalah pertama harus mendapatkan SKS minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2. Jadi kalau adik-adik tidak sampai mendapatkan seperti itu pada masa studi yang telah ditentukan, artinya tidak akan mendapatkan ijazah nasional, dan apabila tidak mendapatkan nomor ini otomatis tidak akan mendapatkan ijazah seperti itu. Tolong ini diperhatikan betul-betul. Jadi runtutannya adalah ini, dalam 1 semester ke depan data di Simari kita akan kita impor ke Porlabdikti, sehingga adik-adik bisa mendata, melihat lagi di situ profilnya harus benar, riwayat studi kuliah di situ juga akan terekod, dan riwayat studinya ataupun riwayat status kuliah apakah aktif atau tidak aktif, seperti itu. Oke, itu aja pengantar dari saya. Kemudian saya serahkan kepada Mbak Dina untuk kemudian Mbak Yati yang akan meneruskan menjelaskan masalah Simari dan e-learning. Terima kasih.